Hai semuanya, perkenalkan nama saya Malika Romaisya Firdani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai sejarah media sosial. Tapi sebelum kalian pada tahu dong, apa sih media sosial itu? Ya, media sosial atau biasa disebut sosial media adalah sarana yang memegang peranan penting pada hampir semua masyarakat. Media sosial yang awalnya digunakan untuk berteman dengan orang lain, kini fungsinya semakin berkembang. Media sosial adalah suatu platform dengan fasilitas yang membuat penggunanya dapat melakukan aktivitas sosial. Pada dasarnya, media sosial merupakan bagian dari pengembangan akibat kemajuan teknologi. Dalam hal ini, internet. Internet adalah internet yang muncul pada beberapa dekade lalu berhasil membuat media sosial berkembang dengan cepat, bahkan bertumbuh dengan segala fasilitas atau manfaat baru yang diberikan pada penggunanya. Nah, sekarang pengertian media sosial menurut Alkitab. Nah, yang pertama ada menurut Wikileaks. Dalam karyanya yang dirilis pada tahun 2010, Wikileaks menyebut media sosial sebagai label yang merujuk pada teknologi digital dengan potensi membuat orang lain terhubung dalam hubungan yang memunculkan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Yang kedua ada menurut Bruce Brogan. Disebutkan bahwa media sosial adalah salah satu perangkat yang muncul sebagai alat komunikasi dengan berisi berbagai kemungkinan dalam menciptakan bentuk dan gaya interaksi baru seiring perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang ketiga ada Dave Kaplan. Dave Kaplan menyebut media sosial dengan definisi merujuk pada tempat berkumpulnya gambar, video, tulisan, dan hubungan interaksi dalam jaringan. Kondisi ini berlaku untuk individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Nah, selanjutnya kita ke poin utamanya yaitu sejarah media sosial. Awal mula terciptanya media sosial sendiri terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 1844. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada waktu itu, Samuel Morse mengirim pesan telegraf untuk pertama kali kepada publik. Akar komunikasi digital bersamaan dengan asal-usul internet modern dan pengertian media sosial saat ini dipelopori oleh munculnya Advanced Research Project Agency Network yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk mengumpulkan para ilmuwan dari 4 universitas dengan saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya. Kemudian, pada tahun 1987, National Science Foundation meluncurkan jaringan digital nasional yang lebih kuat dengan nama NSINIT. Setelah berjalan selama 1 dekade, tepatnya pada tahun 1997, National Science Foundation meluncurkan platform media sosial pertamanya pada publik. Namun, tumbuh dan berkembangnya internet pada sekitar tahun 1980 hingga tahun 1990 berpotensi untuk memperkenalkan layanan komunikasi online dan mendorong kemunculan situs yang diluncurkan pada tahun 1997 sebagai media sosial pertama yang membuat pengguna saling terhubung dengan kontak dunia nyata, membuat membuat profil di dalam database juga sudah bisa dilakukan saat ini. Meskipun kemunculan Wikileaks sangat singkat dan hanya bertahan hingga 2001. Saat itu pula, inovasi dalam dunia komunikasi internet muncul. Akhirnya, Friendster yang berhasil menarik jutaan pengguna hanya dengan melakukan pendaftaran di situs LinkedIn yang lahir pada tahun 2002. Layanan sosial jaringan selanjutnya muncul di tahun 2003, MySpace, dan menjadi paling banyak dikunjungi di tahun 2006. Nah, selanjutnya ada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial sangat besar dan berdampak pada dunia. Berdasarkan survei tahun 2021,
mencatat bahwa pengguna media sosial di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Angka ini naik sebesar 290% dari tahun 2015 silam, di mana pengguna media sosial pada saat itu terkisar 1,55 miliar pengguna. Di Indonesia sendiri, pengguna media sosial telah mencapai 190 juta pengguna, atau sekitar 70% dari jumlah penduduk. Berdasarkan survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, ada sekitar 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki akun media sosial yang aktif dan rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone. Selanjutnya ada fungsi media sosial. Fungsi media sosial yang pertama ada branding, kedua ada komunikasi, menjadi alat komunikasi, terus yang kedua ada media sharing, yang keempat ada marketing, kelima ada sarana belajar, dan yang terakhir ada tempat usaha. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah media sosial adalah sebuah media daring di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi informasi. Walaupun demikian, media sosial tetap mempunyai dampak dan kita harus waspada untuk menggunakan media sosial karena bisa saja informasi yang kita bacakan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, saya akhiri presentasi kali ini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye bye.